Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami pembelajaran hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, hak dan kewajibanku di sekolah. Pada pembelajaran 5 dan 6. Siapkan alat tulisnya ya. Baik, pada pembelajaran 5 kali ini, ayo membaca. Senang belajar di sekolah. Setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan rasa senang belajar di sekolah. Untuk menciptakan rasa senang, setiap siswa harus menjaga komunikasi dengan siswa lainnya dengan baik. Tindakan itu dilakukan agar setiap siswa merasa nyaman untuk belajar di sekolah. Ali dan teman-temannya juga ingin senang dan nyaman ketika berada di sekolah. Ibu guru memberi saran kepada Ali dan teman-temannya. Berikut saran dari ibu guru. Yang pertama, saling berteman tanpa membedakan latar belakang. Yang kedua, saling berbagi satu sama lain antar teman. Yang ketiga, saling menghormati dan menyayangi teman. Yang keempat, mentaati peraturan sekolah dengan baik. Kemudian yang kelima adalah mengikuti pelajaran dengan baik. Ali dan teman-temannya mengikuti saran dari ibu guru. Ali dan teman-temannya menyadari bahwa di sekolah banyak sekali hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Siswa harus mematuhi peraturan sekolah. Akibat apabila tidak mematuhi aturan, siswa akan mendapatkan sanksi. Di sekolah, siswa bebas untuk berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan budaya. Sekarang, setelah kita mengamati teks tersebut, tuliskan salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks. Salah satu saja ya, karena saran yang disampaikan oleh ibu guru ada beberapa. Misalkan Ustazah ambil salah satu sarannya adalah saling berteman tanpa membedakan latar belakang. Apa maksud kalimat saran tersebut? Nah, menurut Ustazah artinya setiap siswa sebaiknya berteman dengan siapa saja yang ada di lingkungan sekolah tanpa membedakan ras, agama, suku, dan budayanya. Kalian bisa coba dengan saran yang lain. Paham ya sampai di sini? Baiklah, Ustazah akan lanjutkan. Ali mendengar temannya mengejek orang lain. Hal itu membuat Ali tidak nyaman. Apa yang harus Ali lakukan? Berilah saran untuk Ali, tuliskan saranmu. Di sini Ustazah punya beberapa saran untuk Ali. Saran yang pertama, sebaiknya Ali menegur temannya yang mengejek orang lain. Saran yang kedua, sebaiknya Ali menasehati temannya bahwa mengejek orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian saran yang ketiga, menurut Ustazah, sebaiknya Ali menyuruh temannya yang mengejek orang lain untuk meminta maaf. Kalian jika punya saran, silakan saja ucapkan saran yang ingin kalian sampaikan, tuliskan di buku kalian. Ustazah lanjutkan ya. SD Insan Kamil ingin siswanya merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Ayo kita lengkapi tabel di bawah ini. Nah, kita menentukan kewajiban apa? Ketika kita mendapatkan hak, yaitu siswa berhak disapa dengan lembut. Siswa berhak didengar saat berbicara. Siswa berhak dibantu. Siswa berhak didoakan. Dan siswa berhak memilih teman. Ketika kita mendapatkan hak ini, kewajiban apa sih yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama sudah ada ya, yaitu menyapa teman ketika bertemu di jalan. Yang kedua, selalu berbicara sopan. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada siapapun
Kemudian selalu menjaga hubungan baik, berteman dengan siapa saja. Masih banyak kewajiban-kewajiban lain yang ada di sekolah ya. Tentu masih ingat ya, apa itu kewajiban dan apa itu hak. Ustazah ulangi lagi, kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban tersebut. Baiklah, sampai di sini saya lanjutkan lagi, yaitu ayo berlatih. Kewajiban siswa adalah belajar. Selain belajar, para siswa juga dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ali merupakan salah satu siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SD Insan Kamil. Namun, ada juga siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah 115 siswa. Jika siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berjumlah 115 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Paham soalnya, Nana? Ya, kita lanjutkan. Berarti langkah menjawabnya adalah banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah hasil pengurangan dari banyaknya siswa di sekolah dengan banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini kita perhatikan, banyak siswa di sekolah dikurangi dengan banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, maka akan menghasilkan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Di sini kita tentukan 2 angka kemungkinannya supaya hasilnya adalah 115. Misalkan yang pertama Ustazah ambil 280. Untuk menentukan banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, caranya adalah 280 dikurangi 115. 0 dikurangi 5 tidak bisa ya. Maka kita pinjam dari 8. 8-nya akan berubah menjadi angka 7. Dan angka 0-nya menjadi bernilai 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 7 dikurang 1 sama dengan 6. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler adalah 165. Nah, misalkan banyak siswa di sekolah, Ustazah ambil 344. Maka banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler adalah banyak siswa di sekolah sebanyak 344 dikurang dengan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler yaitu 115. Ingat, kita selalu mengerjakannya dari belakang ya. 4 dikurang 5, bisa atau tidak Nana? Ya, tidak bisa, jadi kita pinjam lagi dari angka depannya. 4-nya kita pinjam 1 menjadi 3. Sedangkan 4 yang di belakang menjadi 14. Sekarang sudah bisa kita kerjakan. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler adalah 229. Udah paham sampai di sini Nana? Ya, saya berikan satu contoh lagi. Misalkan banyak siswa di sekolah adalah 256. Banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler adalah 256. Kita kurangi banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Ya, hasilnya 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Yang 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah 141. Semoga bisa dipahami ya Nana. Ya, sampai sini Ustazah lanjutkan lagi ya. Pembelajaran ke-6. Ibu guru sedang berbicara di depan kelas. Ibu guru sedang menyampaikan materi pelajaran. Semua siswa melihat ke arah ibu guru. Mereka memperhatikan apa yang disampaikan oleh ibu guru dengan sungguh-sungguh. Sophie masih belum mengerti tentang materi yang disampaikan oleh ibu guru. Ia pun bertanya kepada ibu guru. Ibu guru pun melihat ke arah Sophie dan mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh Sophie. Setiap orang harus mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu?
Ya, yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita. Yang pertama, mendengarkan pembicaraan dengan perhatian. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. Dan yang ketiga adalah menatap orang yang berbicara, kemudian tidak menyela atau memotong pembicaraan. Yang kelima, kita menjawab jika diberi pertanyaan. Nah, kemudian yang harus kita lakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Yang pertama, kita harus menatap lawan bicara kita. Yang kedua, suara harus terdengar jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, menggunakan bahasa yang halus atau lembut. Yang terakhir, tidak terlalu cepat dalam berbicara. Ya. Apa kamu merasa senang dan nyaman di sekolah? Sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman tentu akan membuat para siswa merasa senang. Agar sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan, setiap warga sekolah harus menjalankan kewajiban dan haknya. Berikut adalah daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di dalam kelas. Di sini kita berhak mendapatkan kelas yang bersih. Kemudian kita berhak memiliki teman. Yang ketiga, kita berhak didengar saat bicara. Maka kewajiban apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa piket membersihkan kelas, berteman dengan siapa saja, dan berbicara dengan sopan dan santun. Masih banyak lagi ya hak dan kewajiban, kalian boleh menambahkannya. Ali dan Huda berangkat ke sekolah mengendarai sepeda. Keduanya berangkat bersama-sama ke sekolah. Setibanya di tempat parkir sekolah, mereka berdua mengobrol berbagai hal. Keduanya tampak asyik mengobrol ketika beranjak menuju kelas dari tempat parkir sepeda. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Siswa yang berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda tidak hanya Ali dan Huda saja. Siswa lain juga ada yang berangkat ke sekolah dengan bersepeda. Namun, ada juga siswa yang berangkat ke sekolah tidak mengendarai sepeda. Siswa yang mengendarai sepeda berjumlah 142 orang. Masih ingat caranya ya? Caranya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita mencari dua angka, yaitu yang pertama adalah banyaknya siswa yang ada di sekolah, kemudian banyaknya siswa yang tidak bersepeda. Karena siswa yang bersepeda sudah kita ketahui, yaitu berjumlah 142 orang. Nah, ini akan menjadi tugas kalian, yaitu ada di halaman 52. Tugas yang pertama, kalian menentukan banyaknya siswa di sekolah dengan banyaknya siswa yang tidak bersepeda. Tentukan 5 kemungkinan ya, 5 kemungkinan dengan angka yang berbeda tapi menghasilkan banyak siswa yang bersepeda sebanyak 142 siswa. Kemudian yang kedua adalah kalian amati kembali cerita tentang Ali dan Huda bersepeda ke sekolah, kemudian kalian buat pengurangan dengan hasil yang sudah kamu tentukan sendiri. Jadi di sini kalian juga buat 5 kemungkinan berapa banyak siswa di sekolah, banyak siswa yang tidak bersepeda, dan banyak siswa yang bersepeda. Itu semua kalian tentukan sendiri angka-angkanya. Kalian bebas berekspresi untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan bilangan tersebut. Baik, Ustazah lanjutkan. Ayo membaca, mendengarkan cerita orang lain. Apakah temanmu pernah bercerita kepadamu? Bagaimana sikapmu ketika temanmu bercerita? Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan kepada orang lain. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya mendengarkan cerita orang lain dengan sungguh-sungguh. Jika ada teman yang bercerita, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Perhatikan apa yang disampaikannya. Kita dapat memberikan pendapat jika diperlukan. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Saat kamu sedang berbicara dengan orang lain, berbicaralah dengan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Kamu juga sebaiknya memberikan kesempatan kepada temanmu untuk berpendapat. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jika ada teman yang bercerita, kita harus mendengarkan
mendengarkannya sampai selesai. Mengapa hal itu disarankan? Jelaskan. Nah, menurut Ustazah, kita mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai karena dengan itu tandanya kita menghargai orang yang sedang berbicara. Yang kedua, saat kamu sedang berbicara dengan orang lain, berbicaralah dengan sopan. Jelaskan maksud saran tersebut. Kenapa kita harus berbicara dengan sopan ya? Kita harus berbicara dengan sopan agar apa yang kita bicarakan didengar oleh orang dan menghindari adanya kesalahpahaman. Ketiga, kita harus menjadi pendengar yang baik. Apa maksud dari saran tersebut? Ya, maksudnya atau artinya ketika teman kita berbicara, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan apa yang ia sampaikan. Yang keempat, kamu sebaiknya memberikan kesempatan kepada temanmu untuk berpendapat. Jelaskan maksud saran tersebut. Maksudnya, setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Jadi, kita harus memberikan kesempatan kepada teman yang juga ingin berbicara atau berpendapat. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran 5 dan 6 ini di subtema 2 sudah selesai. Maka manfaat apa sih yang bisa kita ambil? Ya, setiap siswa mempunyai hak dan kewajiban di sekolah. Salah satu kewajiban siswa di sekolah adalah menghormati guru di sekolah. Wujud menghormati guru adalah dengan memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas. Selain itu, kita harus berbicara dengan sopan kepada guru dan mendengarkan segala nasihatnya. Kemudian, secara ukhrawi, sebagai seorang siswa, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Menuntut ilmu merupakan salah satu hal yang utama dalam agama Islam. Ilmu membuat seseorang jadi mulia, baik di hadapan manusia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa akan mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjadi anak yang soleh dan solehah, jagalah kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, jika pada subtema 2 ini Ustazah ada melakukan kesalahan, Ustazah mohon maaf. Semoga Ananda semua selalu sehat, dimudahkan segala urusannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.